Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP IPS 2. SMP IPS 2. Kita punya slogan itu, Bapak Ibu. SMP IPS 2. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Segala puji bagi Allah. Salawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Yayasan Fathahilah Bapak Kiai Haji Ahmad Sadili Siddiq dan Ibu Hajah Nyai Lis Faridah, yang saya cintai seluruh anak-anak kelas 9, dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP IPS Fathahilah. Ucapan selamat datang Bapak dan Ibu wali murid kelas 9 yang total pada hari ini berjumlah 55 wali murid. Tahun sekarang Pak Bu, kami meluluskan 55 siswa. Total siswa SMP itu 160. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk seluruh Dewan Guru SMP IPS Fathahilah, Bapak Wali Kelas, dan terutama panitia yang telah menyediakan acara pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini anak Bapak Ibu telah selesai 3 tahun di sekolah ini, Pak, di SMP IPS Fathahilah. Jadi pula tanglet Ibu, Bapak, acara akhir tahun Bapak Ibu dijaluki duit beli anak bener, dijaluki beli Bu, jaluk beli Bu, langkah yang Bu ya. Anak-anak Bapak Ibu kelas 9 itu kami minta 25.000 kanggo tuku medali, kanggo kenang-kenangan. Sama sekali bukan berarti SMP IPS kamu dasar melanggar perintah ADM Kang Deddy Mulyadi. Ngomong acara perpisahan Pak Bu, sing blolin yang Pak Deddy itu karena sekolah bisnis, karena sekolah cari untung, karena sekolah setiap akhir tahun murid-muridnya dijaluki duit. Sing repot siapa Pak Bu? Sing repot sing repot wali murid. Padahal putusan MK menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pendidikan dasar SD, SMP, baik di negeri ataupun di swasta itu dilarang memungut SPP. SD atau SMP negeri dan swasta berdasarkan putusan MK itu dilarang memungut gedung, apalagi sumbangan gedung, sumbangan DSP. Pemerintah sudah menyediakan anak Bapak Ibu kan makasih sekolah, makasih rumah di sekolah, sama di sekolah jajan si warung. Maka dari itu Pak Bu, setelah acara ini selesai, video kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita edit, saya kirim ke Deddy Mulyadi. Saya tunjukkan SMP IPS ini punya prinsip-prinsip moral. SMP IPS itu bukan sekolah cari untung. SMP IPS itu sekolah murni untuk talabul ilmu, untuk menjunjung tinggi titah Rasulullah. Iqra, kokon baca, kokon belajar, karena belajar merupakan kewajiban bersama. SMP IPS 2 lab komputer. Kita punya lab komputer paling komplit. Apa itu? Dari sumbangan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tidak diminta uang sumbangan untuk beli komputer? Beli ya Pak Bu ya? Tidak pernah ya. Alhamdulillah SMP IPS diberikan bantuan baik dari donatur maupun dari pemerintah. SMP IPS punya kegiatan ekstrakurikuler semuanya komplit, drum bandnya komplit,
alat B-nya komplit, alat seninya komplit. Apa bapak ibu saya minta patungan kamu untuk drum band? Anak bilang, karena pada dasarnya semua itu sudah disediakan oleh pemerintah kita. Sing penting Pak, sekolah jujur, aja korupsi. Pula paling wali, bakal aku kepala sekolah se-Kabupaten Cirebon, kalau mau kepala sekolahnya jujur-jujuran dalam penggunaan dalam posisi saya maju paling depan. Kita gunakan semua kepentingan anak-anak menjadi skala prioritas, karena kalau sekolah itu betul-betul Pak Bu melaksanakan perintah konstitusi, melaksanakan perintah sesuai dengan penggunaan dana bos, yakin beli perlu sekolah pancing sampai jutaan, DSP atau SPP sampai ratusan ribu bulan, alhamdulillah. Dan ini menjelang akhir tahun. Banyak gosip di luar sana, oh SMP IBS pertama di bayar, iya, seolah-olah lakabnya kok bahkan juga ijazah dijaluki. Sanksinya sekarang sudah keangkatan 4. Nanti bapak ibu silakan ambil ijazah langsung ke orang tuanya, bukan dengan saya serahkan ke komite sekolah KPP. Kalau ada oknum guru dari SMP IBS misalnya memungut untuk ijazah, laporkan ke saya. Seakan saya suruh tutup pintu dari luar. Saya tunjukkan gerbangnya, mau pilih dari sana, mau pilih dari sana. Pendidikan itu harus murni. Satu, murni dari politik. SMP IBS tidak berpolitik. Saya larang ketika ada orang-orang politik yang ingin menguasai forum SMP IBS atau ingin menyampaikan misi politiknya. Yang kedua, SMP IBS itu sekolah, bukan bisnis. Bisnis silakan di luar. Saya sering nyatakan ke depan guru, bakal pengen sugih aja jadi guru. Mana usaha? Silakan dagang, silakan bisnis, silakan entrepreneur. Di sekolah murni untuk mandiri. SMP IBS Pak Bu, duet program KIP. Alhamdulillah KIP SMP IBS lancar, tidak ada kendala. Sampai saat ini masih ada 40 siswa yang belum dicairkan. Artinya selama kurun waktu 3 tahun kelas 7, 8, 9 SMP IBS pasti anak itu bisa mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Duit KIP Pak Bu sebenarnya sih kanggo tuku seragam, kanggo tuku buku, tuku pulpen, tuku perangkat pembelajaran. Tapi saya serahkan ke orang tua yang ketemu sih dengan kita yang di rumah apa beras ya, beras. Iya, ini dokter, habis tetap jadi ya sekian orang itu lebih lucu. Ya bagaimana kebutuhan belajar itu kan, kalau anak itu protes ya, tidak tahu ya. Anak bocor itu masih kompong, di bos serapun nggak ambil kompong ya Bu. Jadi saya tidak melarang itu, silakan pakai, silakan, itu adalah hak bapak ibu sekalian, bukan haknya sekolah. Terus ada berita di luar, oh SMP IBS KIP-nya masuk ke sekolah, orang dicairkan. Yang sekarang sedang viral Bro LSM dari Bogor. Saya malah letak Bro datang ke SMP IBS. Apa yang bisa kamu lakukan untuk SMP IBS? Bro yang katanya LSM paling membantu masyarakat tentang pencairan KIP. Saya tantang dengan SMP IBS. Aku pada itu SMP IBS itu sedang naik-naiknya Pak. Saya sering menyampaikan dari 141 sekolah swasta di Kabupaten Cirebon, sekolah penggerak itu cuma ada 3, dan salah satunya itu adalah sekolahnya anak bapak ibu semua, yaitu SMP IBS Fatahillah. Alhamdulillah prestasi itu tidak turun, sampai sekarang kita masih menjadi 3 sekolah terbaik di Kabupaten Cirebon.
Atau anak-anak yang sering bermedsos, silakan bisa dicek. Ada SMP PGRI Losari, Bapak Losari, ada SMP Bina Umar Sumber, dan yang ketiga adalah SMP IPS Kota. Oleh karena itu, Pak Bu, saya tidak henti-hentinya menyampaikan, tolong sampaikan di luar SMP IPS seperti yang Bapak Ibu rasa, Bapak Ibu lihat. Tidak perlu mengada-ngada, tidak perlu dibuat-buat. Dan catatan, kalau saya katakan, jangan jual anak Bapak Ibu dengan uang 500.000. Jangan jual anak Bapak Ibu untuk masa depan yang tidak pasti. Saya sampaikan, semua sekolah SMP yang ada di Jayapura itu untuk mendapatkan siswa harus bayar uang, Pak. Dikasih uang, dipai duit, membokai dipai duit anaknya. Paling sedikit 200, paling gede 500. Mungkin kalau dapat 1 juta. Apa yang dijual berarti? Yang dijual adalah bisnis. Satu anak Bapak Ibu dibiayai pemerintah, saya selalu berani buka. 1.120.000 per tahun. Kalau saya kasih uang ke Bapak Ibu 500.000, ayo sekolah saya masih untung berapa saya? Masih untung 620.000. Itu hitung-hitungan Pak, itu hitung-hitungan bisnis. Kita pendidikan. Apa anak Bapak Ibu kasih uang sama saya ke sekolah ketika masuk? Tidak. Apa saya kasih uang ke Bapak Ibu agar anak masuk ke sekolah ke sini? Tidak. SMP IPS terus berusaha menunjukkan kualitas, kita terus naik, dan tidak usah tadi, betul kata Kang Deddy Mulyadi, jangan ada titip sana titip sini, jangan ada Bapak Ibu kasih uang ke guru-gurunya, tidak, itu dianggap umum. Oke, silakan. Guru-guru SMP IPS itu rata-rata semuanya sudah lulus PPG, rata-rata sudah lulus sertifikasi, mereka sudah mendapatkan tunjangan yang layak dari pemerintah. Maka mari Pak Bu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk kepercayaan Bapak Ibu selama 3 tahun untuk merawat anaknya di SMP IPS Kota Hima. Dan tolong sampaikan berita keluar apa yang Bapak Ibu dengar dari dalam SMP IPS, tolong sampaikan yang baik-baiknya. Tentu SMP IPS bukan sekolah yang perfect, bukan sekolah yang sempurna, pasti banyak kekurangan sana sini. Tapi sampaikan pendidikan yang layak, disampaikan bahwa SMP IPS adalah sekolah terbaik untuk pendidikan anak dan bapak ibu semuanya. Kalau ada yang kurang jelas, Pak, saya masih ragu tadi, atau Pak ada yang dari staf saya atau dari oknum guru yang melakukan tindakan-tindakan di luar norma atau di luar etika, atau barangkali SMP punya ada yang jelek, ada yang pungutan liar, tolong sampaikan ke saya atau tidak sampaikan ke Bapak Komite. Kami sangat terbuka untuk kemajuan. Atau Pak, baik anak saya punya saran SMP harusnya menyentuh ini. Kami sangat terbuka sekali, Pak Bu, dan ini SMP sudah dibuat. Bismillah, semoga dengan kehadiran Bapak Ibu ini adalah menjadi doa untuk kami agar SMP IPS terus maju dan berkembang. Dan untuk anak-anakku, selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kami, guru-guru kalian, tidak akan pernah melupakan kalian. Doa kami selalu bersama anak-anakku sekalian. Raih cita-citamu setinggi langit, karena kalaupun jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.